Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran kali ini walaupun secara daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian jangan lupa isi presensinya terlebih dahulu ya. Tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode garis selidik. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yaitu menjelaskan nilai optimum fungsi objektif. Kemudian yang kedua yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Adapun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kita harus bisa menjelaskan nilai optimum fungsi objektif. Yang kedua yaitu kita harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, kita langsung saja ke pembahasan pada materi pertemuan kali ini, yaitu tentang nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode garis selidik. Nah, apa itu garis selidik? Garis selidik merupakan salah satu cara untuk menentukan nilai objektif suatu fungsi sasaran masalah program linier 2 variabel. Nah, garis selidik ini merupakan persamaan garis fungsi objektif, yaitu AX ditambah BY sama dengan K, yang digeser di sepanjang daerah penyelesaian untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi objektif masalah program linier. Nah, adapun cara-caranya yaitu untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode garis selidik, lakukanlah langkah-langkah yaitu yang pertama, tentukan model pertidaksamaan dari informasi soal dan gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut pada bidang koordinat. Kemudian yang kedua yaitu tentukan garis selidik AX ditambah BY sama dengan K. Apabila fungsi objektifnya Z sama dengan Fx, Y sama dengan AX ditambah BY. Untuk A, B, dan K adalah bilangan real. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan nilai maksimum fungsi objektif, maka carilah garis selidik yang jaraknya terbesar terhadap titik pusat O atau 0,0 dan berada pada daerah penyelesaian. Sedangkan untuk menentukan nilai minimum fungsi objektif, maka carilah garis selidik yang jaraknya terkecil terhadap titik pusat O 0,0 dan berada pada daerah penyelesaiannya juga. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet tiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Nah, tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam sehari, anak tersebut memerlukan setidaknya 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet yang pertama sebesar Rp4.000 per biji dan tablet kedua sebesar Rp8.000 per biji, berapakah pengeluaran maksimum untuk pembelian tablet per harinya? Nah, langsung saja kita ke penyelesaian dari contoh soal tersebut. Nah, kita tulis apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari contoh soal tersebut. Yang pertama yang diketahuinya yaitu tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Kemudian
Kemudian yang kedua yang diketahuinya yaitu tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, yang ketiga, dalam satu hari anak tersebut memerlukan setidaknya 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Kemudian harga tablet jenis pertama itu Rp4.000. Kemudian dan harga tablet jenis kedua yaitu Rp8.000 per biji, ya. Kemudian yang ditanyakannya yaitu pengeluaran maksimum untuk pembelian tablet per hari. Nah, langsung saja kita menjawab contoh soal tersebut. Nah, langkah pertama yaitu kita harus tentukan model matematikanya dulu. Sebelum kita memodelkan matematika, kita harus misalkannya terlebih dahulu. Kita misalkan banyak tabel jenis 1 itu sama dengan X. Tabel jenis 2 itu sama dengan Y. Maka kita buat tabel untuk memudahkan membuat model matematikanya. Untuk tablet, yaitu jenis 1, kemudian jenis 2, dan ada batasan. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu vitamin A. Untuk vitamin A jenis 1 itu tadi di contoh soalnya itu yaitu 5. Untuk jenis 1 itu vitamin A-nya itu 5. Berarti 5X 5 vitamin jenis 1. 5 vitamin A jenis 1 berarti 5X. Kemudian yang jenis keduanya itu vitamin A-nya itu 10. Maka jenis 2 itu tadi dimisahkan Y, jadi 10Y. Dan ada batasannya dari vitamin A, yaitu tadi batasannya itu sehari itu anak tuh harus
memerlukan atau meminum 25 vitamin A. Jadi batasannya itu yaitu 25 vitamin A. Kemudian yang kedua yaitu vitamin B. Nah, untuk vitamin B, untuk jenis 1 membutuhkan vitamin B-nya itu yaitu 3 tablet, berarti 3X. X-nya itu jenis 1. Kemudian yang jenis 2 vitamin B-nya itu memerlukan 1, yaitu kita misalkan Y. Nah, gitu. Adapun batasannya, 1 hari anak tersebut itu memerlukan 5 vitamin B. Jadi batasannya itu yaitu 5 gitu. Kemudian yang biayanya atau harganya, harga dari tiap jenis tablet yaitu untuk tablet jenis 1 yaitu 4.000 per butir. Kita gak tahu berapa butir yang dibutuhkan, berarti dikali X. Nah, jadi 4.000X. Kemudian jenis 2 harganya itu per butirnya itu tadi itu di soalnya itu 8.000. Kita gak tahu berapa butir jenis yang kedua, berarti kita misalkan 8.000 Y. Nah, seperti itu. Maka sesudah ini kita bisa memodelkannya. Nah, dari tabel ini yang pertama yang kita ketahui yaitu 5X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 25. Kenapa lebih besar sama dengan 25? Karena yang dibutuhkan tadi itu sehari itu anaknya itu 25 menjadi lebih besar dari 25. Jadi bisa lebih dari 25. Kemudian yang kedua yaitu 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 5. Nah, ini pun sama. Kemudian ada pun syaratnya. Syaratnya yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengetahui fungsi objektifnya. Bentar. Dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, kita bisa mengetahui fungsi objektifnya. Fungsi objektif dari soal tersebut yaitu Ibu singkat ya menjadi FB, FO. Fungsi objektifnya yaitu Fx, Y sama dengan 4.000 X ditambah 8.000 Y. Maka sudah diketahui bahwa model matematikanya itu 5X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 25, 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 5, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan fungsi objektifnya yaitu Fx, Y 4.000X ditambah 8.000Y. Nah, langkah kedua kita mencari titik dari setiap pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan dari yang tadi sudah diketahui itu ada 2, yaitu yang pertama pertidaksamaan 5X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 25. Nah, ini kita ubah ini ke bentuk persamaan menjadi, kalau ke bentuk persamaan itu menjadi 5X ditambah 10Y sama dengan 25. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tabel. X, Y, titik X, Y. Nah, seperti ini. Kita misalkan X-nya 0. Nah, jika X sama dengan 0,
X sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi 5 dikali 0 ditambah 10Y sama dengan 25. 5 dikali 0 yaitu 0 ditambah 10Y sama dengan 25. Kemudian 0 ditambah 10Y yaitu 10Y sama dengan 25. Jadi Y itu sama dengan 25 per 10. Kita sederhanakan 25 dibagi dengan 5 menjadi 5. 10 dibagi menjadi 5. 10 dibagi 5 menjadi 2. Jadi hasilnya itu dari Y itu sama dengan 5 per 2. Kita tulis 5 per 2. Maka titiknya yaitu 0,5 per 2. Nah, dari titik pertama. Kemudian yang kedua, kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Nah, Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan ini. Jadi 5X ditambah 10, Y-nya kita substitusikan dengan 0, yaitu 0. Nah, seperti ini. Jadi 5X ditambah 10 dikali 0, 0 sama dengan 25. 5X ditambah 0, 5X sama dengan 25. X sama dengan 25 dibagi 5. Jadi X sama dengan 25 dibagi 5 yaitu 5. Jadi sudah diketahui titiknya 5, 0. Jadi titik X-nya itu 5,0. Nah, ini merupakan titik dari titik untuk garis dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 5X ditambah 10Y kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 25. Nah, seperti itu. Kemudian ada pertidaksamaan yang kedua, yaitu pertidaksamaan yang kedua 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 5. Nah, kita buat tabel lagi seperti yang di atas. Seperti ini. Nah, di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Nah, pertidaksamaan ini 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 50, kita ubah menjadi persamaan, yaitu menjadi 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 5. Bukan 5 besar, tadi diubah menjadi persamaan, jadi sama dengan 5. Nah, kita buat seperti ini, udah ya, dibuat tabel. Nah, dimisalkan jika X sama dengan 0, X sama dengan 0, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan ini, yang 3X ditambah Y sama dengan 5. Jadi 3, X-nya kita substitusikan dengan 0. Jadi 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 5. Maka 3 kali 0, 0 ditambah Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5. Nah, jadi titik yang pertamanya itu 0,5. Kemudian yang kedua, yaitu kita misalkan jika Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan 3X ditambah Y sama dengan 5. Jadi 3X ditambah Y-nya kita substitusikan dengan 0 tambah 0 sama dengan 5. 3X ditambah 0 jadi 3X sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 per
3. Nah, jadi kita sudah diketahui X-nya itu sama dengan 5/3. Maka titik X, Y-nya itu yaitu 5/3,0. Nah, ini titik kedua ini untuk garis yang kedua dari pertidasamaan 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 5. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah ketiga yaitu kita gambar grafik daerah penyelesaiannya dari kendala-kendala yang telah diketahui tadi. Kita buat grafiknya seperti ini. Kita buat grafiknya. Ini sumbu Y, ini merupakan sumbu X. Di sini titiknya 0. Nah, untuk yang pertama tadi dari pertidasamaan yang pertama sudah diketahui bahwa titiknya yaitu yang pertama 0,52, 5/2 maksudnya itu. 0,5/2 berarti 0-nya itu di sumbu X, Y-nya itu yaitu 5/2. Nah, dimisalkan 5/2-nya itu di sini. Berarti yang 0,5/2 itu berarti berada di titiknya itu, titik koordinatnya itu berada di sumbu Y. Nah, ini. Jadi 5/2. Kemudian dari pertidasamaan yang tadi itu titik yang keduanya itu yaitu 5,0. Berarti Y-nya itu 0, X-nya itu 5. Berarti berada di titik atau koordinatnya itu berada di sumbu X. Dimisalkan 5-nya itu di sini. Nah, kemudian kita hubungkan titik ini dengan garis. Nah, maka garis ini merupakan garis dari pertidasamaan 5X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 25. Nah, untuk garis ini. Kemudian untuk garis yang kedua yaitu tadi sudah diketahui titiknya yang pertama 0,5. Berarti 0 di sini misalkan 5. Berarti titik koordinatnya itu berada di sumbu Y. Nah, ini. Misalkan di sini 5. Nah, seperti ini. Kemudian titik yang kedua dari pertidasamaan yang kedua yaitu 5/3,0. Berarti 5/3 di sumbu X, 0 di sumbu Y. Maka titik koordinatnya itu yaitu yang ini, yang di sumbu X, yaitu 5/3. Nah, kita hubungkan titik tersebut dengan garis. Nah, maka garis ini merupakan dari pertidasamaan 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya itu kita dengan uji titik. Nah, kita misalkan dari uji titiknya itu yang gampang saja yaitu titik 0,0. Nah, untuk 0,0 ini kita substitusikan, misalkan titik 0,0 kita substitusikan ke garis yang pertama. Ya, pertidasamaan yang pertama yaitu 5X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 25. Nah, ini titik ini merupakan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita substitusikan X dan Y-nya itu ke pertidasamaan ini. X-nya itu tadi 0, berarti 5 dikali 0 ditambah 10. Y-nya itu tadi 0, berarti substitusikan. Ini itu 0, jadi lebih besar sama dengan 25. Kemudian 5 dikali 0, 0 ditambah 10 dikali 0, 0 lebih besar sama dengan 25.
Maka 0 ditambah 0, 0 lebih besar sama dengan 25. Benar atau salah? Karena 0 lebih besar sama dengan 25 itu salah, maka kita arsir yang kanan. Karena ini salah. Kan kalau tidak ke kiri, ke arah 0,0, tapi ke kanan, jauh dari arah 0,0. Nah, jadi kita arsir yang ini ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garis yang kedua kita uji juga sama seperti ini dengan titik 0,0 juga, yaitu kepertidaksamaan 3x ditambah y lebih besar sama dengan 5, bukan 0, maaf, 5. Nah, untuk x kan tadi udah diketahui bahwa x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kita substitusikan 3 dikali x nya itu 0, berarti 3 kali 0 ditambah y nya itu substitusikan 0. Berarti seperti ini. Jadi 3 kali 0, 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 5. Maka 0 ditambah 0, 0 lebih besar sama dengan 5. Benar atau salah 0 lebih besar sama dengan 5? Yaitu salah. Maka arsirannya itu bukan ke arah kiri, melainkan ke arah kanan. Bukan ke arah yang mendekati 0, melainkan ke arah sini. Nah, tadi diketahui bahwa ada syarat. Syaratnya itu x lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk x lebih besar sama dengan 0 itu ke arah yang positif, berarti ke arah kanan. Yang ini kan kalau ke arah sini yaitu negatif, ke arah kiri. Kalau ke arah kanan itu positif. Jadi kita arsir yang arah positif. Nah, seperti ini. Kemudian yang syarat yang kedua yaitu y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk y lebih besar sama dengan 0 ke arah yang positif. Berarti kalau y itu sumbu y kan yang ini. Berarti arah positif itu ke atas, bukan ke bawah. Nah, kita arsir arah yang positifnya, yaitu ke atas. Nah, seperti ini. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang benar kearsir oleh 4, yaitu oleh pertidaksamaan 5x ditambah 10 y lebih besar sama dengan 25, kemudian 3x ditambah y lebih besar sama dengan 5, kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, yang diarsir oleh 4 itu adalah yang ini. Maka ini merupakan daerah penyelesaiannya. DP, daerah penyelesaiannya. Nah, langkah keempat yaitu kita tentukan persamaan garis selidiknya. Kan tadi fungsi objektifnya itu yaitu fx, y sama dengan ax ditambah by, maka persamaan garis selidiknya itu yaitu ax ditambah by sama dengan k. Nah, tadi sudah diketahui fungsi objektif dari contoh soal tersebut yaitu fx, y 4000 dikali 4000x ditambah 8000y, maka
Maka persamaan garis selidiknya yaitu persamaan garis selidik. Persamaan garis selidiknya itu yaitu 4x ditambah 8y sama dengan 32. Dari mana 4x? 4x ini, yang ini 4000x dibagi 1000 menjadi 4x. Nah, kemudian dari mana 8y? 8y juga ini 8000y dibagi 1000 yaitu 8, jadi 8y. Dari mana ini 32? 32 adalah KPK dari 4 kali 8 atau perkalian dari hasil dari perkalian 4 dikali 8 yaitu 32. Nah, kemudian tentukan titik garis selidik. Titik garis selidik. Nah, untuk titik garis selidik dari 4x ditambah 8y sama dengan 32, kita gunakan tabel. Nah, ini x, y, x, y. Nah, bikin tabel seperti ini. Jika x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan 4x ditambah 8y sama dengan 32. Maka 4 dikali x-nya itu kita substitusikan dengan 0. Jadi 4 dikali 0 ditambah 8y sama dengan 32. Maka 4 dikali 0, 0 ditambah 8y sama dengan 32. 8y sama 0 ditambah 8y itu 8y. 8y disama dengan 32. Maka y sama dengan 32 dibagi 8 yaitu 4. Nah, y-nya itu sama dengan 4. Maka titiknya, titik yang pertama dari persamaan ini yaitu 0,4. Kemudian kita cari titik yang keduanya. Kita misalkan jika y sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan 4x ditambah 8y sama dengan 32. 4x ditambah y-nya kita substitusikan dengan 0, berarti 8 dikali 0 sama dengan 32. Maka 4x tambah 8 dikali 0, 0 sama dengan 32. Jadi 4x ditambah 0, 4x sama dengan 32. X sama dengan 32 dibagi 4 yaitu sama dengan 8. Nah, maka nilai x-nya itu sudah diketahui bahwa 8. Maka titiknya itu, titik yang kedua itu 8,0. Nah, seperti ini. Nah, langkah kelima itu yaitu gambar garis selidiknya. Kan tadi sudah diketahui titik garis selidiknya itu yaitu 4,0 dan 8,0. Nah, untuk 4,0 berarti titik koordinatnya berada di sumbu Y yaitu 4. Nah, di sini kita misalkan 4 di sini. Nah, ini 4. Kemudian yang kedua yaitu titik yang kedua itu 8. Berarti 8,0 berarti berada di sumbu X yaitu di sini. Misalkan di sini itu 8. Jadi kita hubungkan garisnya. Nah, ini merupakan garis selidiknya. Kita geser lagi, kita untuk menentukan titik maksimum dan minimum tadi sudah diketahui bahwa bukan diketahui. Dari pengertiannya bahwa bukan pengertiannya, langkah-langkahnya. Dari langkah-langkahnya itu langkah ketiganya itu kita kalau ingin mengetahui titik maksimum berarti berada di atas garis selidik. Nah, ini kan merupakan garis selidik, berarti di atas garis selidik di daerah penyelesaiannya. Kalau minimum itu di bawah garis selidik yang ini, tapi di daerah penyelesaiannya juga. Nah, untuk itu caranya
caranya yaitu kita geserkan garis ini ke titik yang ini. Karena ini merupakan titik dari daerah himpunan penyelesaiannya. Kan titik daerah himpunan penyelesaiannya itu ada 3 titik pojok gitu. Ini 0,5, ini belum diketahui. Yang ini kita misalkan yang belum diketahuinya itu C. Nah, dan yang udah diketahuinya itu ini dan ini. Nah, ini merupakan 5,0. Maka kita buat garis selidiknya. Garis selidiknya itu geserkan yang ini ke titik ini. Kita misalkan garis selidik yang udah digeserkan itu, kita misalkan dengan garis putus-putus. Nah, ini. Kemudian kita gunakan juga garis yang ke bawah yang putus-putus untuk ke titik yang ini. Berarti untuk ke titik yang itu tuh berarti yang ini. Nah, dan yang ke 0,5. Jadi kita buat garis selidik yang sejajar dengan garis selidik yang tadi sudah diketahui. Geser-geserkan saja ke titik-titiknya, tapi harus sejajar. Nah, harus sejajar. Maka karena garis selidiknya maksimum, berarti maksimum itu di atas garis selidik yang ini. Ditanyakannya itu yang maksimum, harus berada garis selidik dari yang ini, di atas garis selidik ini. Jadi garis selidik garis selidik yang mengenai titik pojok yang ini paling atas atau kanan itu adalah nilai maksimum. Nah, ini merupakan nilai maksimum, berarti nilai maksimumnya itu titiknya itu yaitu titik 0,5. Nah, kemudian garis selidik yang mengenai titik pojok yang paling bawah, nah yang ini dan yang ini merupakan titik minimum atau nilai minimum. Nilai minimumnya yaitu titik 0,5/2 dan titik 5,0. Nah, ini merupakan nilai maksimum dan minimum. Karena kita mencari nilai maksimum, maka diambil garis selidik yang paling atas, yaitu yang ini. Nah, yang putus-putus ini. Dan titik yang ini. Berarti sudah diketahui bahwa titik dari nilai maksimum itu adalah 0,5. Nah, langkah ke-6 atau langkah terakhir yaitu kita substitusikan titik maksimumnya ini ke fungsi objektifnya. Nah, titik maksimumnya itu 0,5. Jadi X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 5. Untuk fungsi objektifnya itu fx, y sama dengan 4000 X ditambah 8000 Y. Maka F sama dengan X-nya itu tadi 0,5. Jadi 4000 kita substitusikan X-nya yaitu 0. Berarti 4000 dikali 0 ditambah 8000 kita substitusikan Y-nya yaitu 5. Menjadi 8000 dikali 5. Maka 4000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 8000 dikali 5 yaitu 40.000 rupiah. Maka 0 ditambah 40.000 sama dengan 40.000. Jadi pengeluaran maksimum untuk pembelian
Pembelian per hari, pembelian tablet per hari, pembelian tablet per hari sebesar 40.000 rupiah. Nah, seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya, kalian bisa mencari sumber lain tentang materi pertemuan kali ini. Jangan lupa diskusikan bahan ajarnya bersama teman kelompok kalian. Kemudian, kerjakan LKPD dan kumpulkan sesuai batas waktu yang telah Ibu tentukan. Tetap semangat ya, stay safe and stay at home. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.